Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1122039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Python function ya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Kada Masyur Sajiah, MN. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buka browser saya dan saya sudah buka website W3 School. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu Python function ya. Ya, jadi fungsi ini adalah blok kode yang hanya dijalankan ketika dia itu dipanggil. Nah, kita juga dapat mengirimkan data yang dikenal sebagai parameter itu ke dalam fungsi. Nah, nanti fungsinya ini akan mengembalikan data sebagai hasilnya. Oke, lanjut. Creating a function, membuat fungsi ya. Membuat sebuah fungsi itu kita gunakan keyword def. Misalnya di sini contohnya adalah keyword def, lalu nama fungsinya yaitu my function, lalu buka kurung tutup kurung titik 2, lalu kita di sini ada cetak sebuah pernyataan yaitu hello from a function. Nah, seperti itu cara untuk membuat sebuah fungsi. Lanjut, untuk memanggil fungsi ya, kita itu gunakan nama fungsinya diikuti dengan tanda kurung. Nah, contohnya di sini kan kita tadi sudah membuat fungsi yang di dalamnya ada mencetak pernyataan yaitu hello from a function. Nah, untuk memanggilnya yaitu kita gunakan nama fungsinya yaitu my function diikuti dengan tanda kurung. Nanti ketika dijalankan maka akan tampil pernyataan hello from a function. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba contohkan di VS Code. Di sini kita coba ubah. Kita buat misalnya def my function. Oke. Lalu di dalamnya ada cetak hai, nama saya Alfian Ardiansyah. Oke. Lalu terakhir saya akan panggil fungsinya yaitu nama fungsinya my function baru tanda kurung. Seperti itu. Lalu kita jalankan, akan tampil hai, nama saya Alfian Ardiansyah. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ada argumen. Informasi itu dapat kita teruskan atau kita kirim ke dalam fungsi itu sebagai argumen. Argumen secara spesifik atau kita tentukan itu dia ada di setelah nama fungsinya. Dia itu lebih tepatnya ada dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen lebih dari satu jika kita mau, hanya saja kita perlu pisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti contoh di bawah ini dia menggunakan satu argumen yaitu fname. Nah, ketika kita panggil maka dia akan mengirimkan nama depan. Nah, ini digunakan untuk menampilkan nama lengkapnya. Dan di sini ada fungsi def dengan nama my function, argumennya fname hanya satu, lalu di dalamnya itu ada fungsi print yang akan menampilkan fname, kemudian ditambahkan dengan refness, kemudian dipanggil sebanyak 3 kali dengan parameter yang beda-beda. Nanti hasilnya adalah Emil refness, Tobias refness, dan Linus refness. Jadi ada 3 pernyataan yang akan ditampilkan. Oke, kita coba contohkan di VS Code. Misalnya saya punya ini tadi ya, ada name, fname ya, fname. Di sini dia punya fname, kemudian ada operator tambah, misalnya Ardiansyah ya, Ardiansyah. Nah, kemudian akan dipanggil my function yang pertama itu Alfian. Kemudian kita coba duplikat sebanyak 3, misalnya di sini ada Reza, di sini ada Ridwan misalnya. Nah, ketika kita jalankan akan muncul 3 pernyataan, yaitu adalah ini dia tidak pakai tanda kutip ya, karena ini adalah argumen yang akan dicetak ya. Nah, di sini di spasi biar ada spasi nantinya. Oke, ini ada kesalahan sedikit, kita clear dulu. Kita panggil ulang, maka akan tampil Alfian Ardiansyah, Reza Ardiansyah, dan Ridwan
Ardiansyah, seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ada parameter or argumen. Nah, istilah parameter dan argumen ini itu dapat kita gunakan untuk hal yang sama, yaitu informasi yang dikirimkan ke dalam fungsi. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang fungsi, parameter itu sebenarnya adalah variabel yang ditulis di dalam tanda kurung setelah kita mendefinisikan nama fungsinya. Sedangkan argumen ini dia adalah nilai yang kita kirimkan ke dalam fungsi ketika fungsinya itu kita panggil. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di VS Code, berarti yang ini adalah parameter. Sedangkan yang ini adalah argumen. Berarti di sini parameternya 1, kemudian argumennya ini ada 3. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya number of argument. Secara default fungsi itu harus dipanggil dengan jumlah argumen yang tepat. Artinya jika fungsinya kita buat itu memerlukan 2 argumen, maka kita harus panggil dia fungsinya itu dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya di sini di bawah dia akan memanggil fungsi dengan 2 argumen, karena di sini untuk mengisi parameter fname dan lname, first name dan last name. Nah, jika kita mencoba untuk memanggil fungsi itu dengan 1 atau 2 atau 3 argumen, maka kita akan dapatkan error. Seperti ini ada 2 parameter first name dan last name, tetapi pada saat dipanggil argumennya hanya first name, last name-nya tidak ada. Nah, ini akan error. Kalau kita lihat di VS Code, misalnya di sini ya, saya coba buat, saya tambahkan parameternya jadi last name. Nah, ini saya hapus, lalu tambahkan operator concat, lalu last name. Oke, jadi di sini harus memuat 2. Misalnya di sini ada Ardiansyah. Kita coba saja satu dulu. Nah, nanti argumen pertama ini akan mengisi parameter first name pada fungsi print, dan Ardiansyah ini akan mengisi last name pada fungsi print. Jadi nanti ketika ditampilkan, maka akan tampil Ardiansyah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini kita coba hilangkan argumen kedua, kita panggil dengan 1 argumen saja, maka akan didapati error. Nah, seperti itu. Sama halnya juga kalau dia lebih. Misalnya di sini kita tambahkan apa ya? R misalnya lagi ya. JR misalnya. Ini kalau kita coba tampilkan maka error. Nah, errornya di sini adalah my function takes 2 positional argument. Berarti dia hanya butuh 2 positional argument. Tetapi di sini katanya kita kasih dia 3 argumen. Makanya error. Lanjut. Berikutnya ada arbitrary argument. Nah, arbitrary argument ini adalah argumen yang sewenang-wenang. Nah, misalnya di sini jika kita tidak tahu ya berapa banyak argumen yang akan dikirimkan ke dalam fungsi, kita bisa menambahkan sebuah simbol bintang sebelum nama parameter di dalam fungsi yang telah didefinisikan. Nah, dengan cara ini fungsi ini akan menerima sejumlah argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Misalnya contohnya di bawah ini, di sini tidak diketahui berapa jumlah argumennya, maka ditambahkan tanda bintang sebelum nama parameternya. Di sini ada fungsi namanya myFunction, parameternya itu kids, tapi ditambahkan bintang sebelum nama parameternya. Nah, lalu di dalam fungsi itu ada fungsi print untuk mencetak pernyataan the youngest child is, lalu ditambah dengan parameternya tadi. Nah, di sini parameternya indeksnya kedua, karena di argumen ini ada 3,
berarti dimulai dari indeks ke 0, 1 dan 2, maka akan tampil nama Linus ini yang akan tampil di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba akses di VS Code. Di sini misal bintang, nama kids. Oke. Jadi di sini ada satu Pernyataannya adalah anak yang paling muda adalah, misalnya kita tambah dengan kids. Tapi di sini saya belum isi indeksnya, karena saya coba masukkan dulu di sini. Di sini misalnya Reksa misalnya. Lalu di sini ada Sarul. Kemudian ada Fajar misalnya. Fajar. Oke. Nah, berarti kita punya 4 argumen. Dari 4 argumen ini kita ingin tampilkan misalnya Sarul. Sarul ini berarti ada di indeks ke 0, 1, dan 2. Berarti di sini kita masukkan 2 sebagai indeksnya. Nah, kita coba clear dulu terminalnya. Lalu kita coba jalankan kembali, maka akan tampil anak yang paling muda adalah Sarul. Seperti itu. Ini kalau kita ubah indeks di sini, maka akan tampil sesuai dengan argumen yang kita inginkan. Misalnya di sini Fajar berarti 3. Nah, kalau kita tampilkan, maka anak yang paling muda adalah Fajar. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang namanya keyword argumen. Kita juga bisa mengirimkan argumen dengan menggunakan kata kunci sama dengan. Nah, dengan cara ini urutan pada argumen itu sudah tidak jadi lagi masalah. Misalnya di sini contohnya ada fungsi namanya myFunction. Nah, parameternya itu ada child 3, child 2, dan child 1. Tetapi pada saat kita menuliskan argumennya itu dimulai dari child 1. Nah, ini sudah tidak jadi masalah karena di sini ada keyword sama dengan. Nah, ini tidak akan error. Kita lihat contohnya di VS Code. Misalnya di sini ada anak 2, anak ketiga, lalu anak ke 1. Nah, di sini kita akan panggil misalnya anak kedua. Oke, lalu di sini itu kita pakai sama dengan. Kita hapus dulu 1. Kalau di sini kita pakai sama dengan, misalnya anak 1 sesuai urutannya. Anak 1, lalu ada anak 2, lalu ada anak ketiga. Oke. Nah, ketika kita jalankan, maka akan tampil anak kedua, berarti Reksa. Anak yang paling muda adalah Reksa. Seperti itu. Selanjutnya itu ada namanya arbitrary keyword argument, atau dikenal dengan istilah ini bintang-bintang baru quarks. Nah, jika kita tidak tahu berapa banyak keyword argumen yang akan kita kirimkan ke dalam fungsi, maka kita bisa menambahkan 2 simbol ini, simbol bintang, sebelum nama parameter di dalam fungsi. Dengan cara ini fungsi akan menerima dictionary argumen dan kita dapat mengakses item yang sesuai. Contohnya di sini ada fungsi namanya myFunction, parameternya itu kid. Nah, tapi sebelum itu ada simbol bintang 2 kali. Nah, lalu nanti saat dipanggil ada di sini keyword argumen ada 2. Yang pertama ada first name,
yang kedua ada last name. Tapi nanti yang akan ditampilkan adalah last name. Jadi nanti hasil dari fungsi ini ketika dipanggil adalah his last name is Reveness. Seperti itu. Kita coba di VS Code. Kita coba modifikasi ini ya. Misalnya ini apa ya? Nama. Kita coba nama anak. Tapi kita kasih bintang di sini 2 kali. Lalu di sini nanti ada nama anak, lalu kurung siku. Kita lihat di sini, kita coba. Saya belum masukkan di indeksnya ya. Kita coba modifikasi dulu di sini. Yang pertama ada first name. First name-nya itu adalah nama saya Alfian. Kemudian ada last name, koma L name. Value-nya adalah Ardiansyah. Nah, di sini pernyataannya ini ya, kita modifikasi jadi nama depan anak itu adalah, di sini kita tinggal tambahkan parameternya, argumennya. Keyword argumennya adalah first name. Mana ya? First F name. Mana ya? F name. Sorry, ternyata pakai tanda petik di sini ya. F name. Oke, seperti itu. Nah, nanti yang akan tampil adalah nama depan anak itu adalah Alfian, seperti itu. Lanjut, berikutnya adalah default parameter value. Nah, seperti contoh di bawah ini kita dapat lihat bagaimana cara menggunakan nilai parameter default. Nah, jika kita memanggil fungsi itu tanpa argumen, maka dia akan menggunakan nilai defaultnya. Misalnya di sini contoh ada fungsi myFunction yang parameternya itu disiapkan, parameter defaultnya adalah country-nya sama dengan Norway. Lalu di dalam fungsi itu ada fungsi print yang akan mencetak pernyataan bahwa I'm from country-nya apa. Nah, di sini pada saat dipanggil functionnya semua ada argumennya kecuali yang ketiga, di sini tidak ada argumen. Nah, ketika dipanggil ini tidak punya argumen, maka dia akan menggunakan nilai defaultnya, nilai parameter defaultnya. Jadi nanti country-nya dia adalah Norway. Seperti itu. Kita coba contohkan. Misalnya di sini saya modifikasi nama parameternya itu misalnya negara sama dengan Argentina misalnya. Argentina. Nah, di sini pada pernyataannya juga saya coba modifikasi asal negara saya adalah, lalu ditambahkan dengan country di sini, negaranya. Oke. Pada saat kita panggil fungsinya, di sini kita perlu negaranya ya. Misal ada Indonesia. Nah, kita coba duplikat ya, maybe 4 lah. Di sini kita kosongkan. Kemudian di sini Malaysia. Kemudian di sini ada Singapura. Oke. Nah, jadi nanti pada saat fungsi yang kedua ya dipanggil ya. Ini kan yang pertama. Yang kedua dipanggil, maka dia akan menggunakan parameter default yaitu Argentina. Saya coba clear dulu terminalnya. Clear. Lalu kita coba jalankan ya. Maka
pernyataan kedua itu asal negara saya adalah Argentina. Nah ini kan dia gunakan parameter default di sini. Bagaimana kalau ada dua yang kosong? Nah tetap dia akan menggunakan parameter default ya. Jadi di sini ada dua yang asalnya dari Argentina. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya ada yang namanya passing a list as an argument. Kita dapat mengirimkan tipe data apapun ke dalam argumen yang ada di function, baik itu dia string, number, list, maupun dictionary dan sebagainya. Dan ketika kita akan kirimkan nanti, itu dia akan tetap diperlakukan sama tipe datanya di dalam fungsi. Misalnya, jika kita mengirimkan tipe data list ke dalam argumen, itu akan tetap menjadi list ketika sampai di fungsi nanti. Contohnya, misalnya, di sini ada fungsi my function, parameternya itu food. Lalu di dalam fungsi ini ada looping, perulangan for, di mana dia akan inisialisasikan x itu yang ada di food, lalu akan dicetak x-nya. Nah, karena kita panggil fungsinya tadi itu argumennya adalah fruits, dan kita sudah siapkan di sini list dari buah-buahannya, maka nanti argumen ini akan diekstrak ya. List ini akan diekstrak dan ditampilkan satu persatu pada saat fungsi ini dipanggil dan perulangannya dijalankan. Nah, contohnya misalnya kita di VS Code, saya coba modifikasi lagi fungsinya, misalnya di sini def my function dan oke. Nah, parameternya ini adalah tadi ada food ya. Lalu di sini ada perulangan for inisialisasi x yang ada di food, lalu akan dicetak dengan fungsi print x-nya. Oke. Setelah itu kita siapkan list buah di sini ya. Sama dengan ada jeruk misalnya, kemudian ada semangka, kemudian ada mangga, dan terakhir ada pepaya. Oke, lalu terakhir itu kita panggil fungsinya, yaitu my function namanya, lalu buka kurung, value argumennya itu adalah nama listnya, yaitu buah. Nah, ketika kita jalankan nanti akan mengekstrak listnya itu dan akan ditampilkan satu persatu ya. Ada jeruk, semangka, mangga, dan pepaya. Lanjut, berikutnya ada return value atau mengembalikan nilai. Untuk membuat fungsi mengembalikan nilai, itu kita bisa gunakan statement return. Misalnya contohnya di sini ada fungsi my function, parameternya itu x, dan di dalam fungsi itu ada statement return 5 dikali x. Nah, kemudian kita akan tampilkan dan kita panggil fungsi beserta argumennya. Di sini ada 3 argumennya, ada 3, 5, dan 9. Jadi akan dieksekusi satu persatu. Yang pertama itu argumen 3, maka return value-nya adalah 5 dikali 3, dan seterusnya sampai 5 dikali 9. Nah, kita contohkan di VS Code. Kita coba modifikasi ya. Mungkin ini. Di sini x. Lalu di sini ada return di mana x dikali 10. Lalu kita coba cetak pakai fungsi print yang di dalamnya itu kita panggil fungsi my function, argumennya itu misalnya ada 2,
lalu kita duplikat sebanyak 3 kali. Misalnya di sini ada 5, lalu di sini ada 8. Kita coba duplikat lagi sekali. Di sini dia 100 misalnya. Nah, kalau kita jalankan, kita coba clear dulu, lalu kita jalankan, maka hasilnya adalah 20 ini dari 2 kali 10, 50 ini dari 5 kali 10, 80 ini dari 8 kali 10, dan 1000 ini dari 100 kali 10. Seperti itu. Lanjut, yang terakhir adalah the pass statement. Nah, definisi fungsi itu dia tidak boleh kosong. Tetapi misalnya jika suatu kondisi itu kita membutuhkan fungsi yang definisinya itu tidak ada isinya, tidak ada kontennya, maka kita bisa menambahkan the pass statement agar kita tidak mendapatkan error. Seperti contoh di sini ya, fungsi my function ini dia value-nya adalah pass. Nah, ini tidak akan error. Kita contohkan di VS Code. Misalnya di sini saya kosongkan dulu. Lalu saya panggil fungsinya. Saya panggil fungsinya ya. Ini akan error. Tetapi kalau value-nya kita tambahkan pass, itu tidak akan error ya. Kita panggil kembali, tidak akan error, tapi tidak ada isinya. Nah, kalau kita hapus pass-nya, kita panggil lagi, ini error. Seperti itu. Lanjut, yang terakhir itu ada yang namanya fungsi rekursi atau pengulangan. Python juga menerima rekursi fungsi, yang berarti fungsi yang ditentukan itu dapat memanggil dirinya sendiri. Rekursi adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum, artinya suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah kita itu dapat mengulang data untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Pengembang harus sangat berhati-hati dengan rekursi karena sangat mudah untuk menuliskan fungsi yang tidak pernah berhenti atau infinity. Atau fungsi ini akan menggunakan memori atau daya prosesor dalam jumlah yang berlebih. Namun jika kita tulis dengan benar, rekursi ini akan dapat menjadi pendekatan pemrograman yang sangat efisien dan elegan secara matematis. Dalam contoh ini, fungsi tree recursion itu adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri atau recurse. Kami akan menggunakan variabel k sebagai data yang berkurang -1 setiap kali kami melakukan pengulangan. Rekursi ini akan berakhir ketika kondisinya itu tidak lebih dari 0, yaitu ketika kondisinya 0. Kemudian bagi pengembang baru, perlu waktu untuk mengetahui cara kerjanya. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan menguji dan memodifikasinya. Di sini sudah ada contoh rekursi. Ada fungsi namanya tree recursion, parameternya k, lalu di dalamnya itu ada pengkondisian if. Jika k-nya itu lebih besar dari 0, maka akan result sama dengan k ditambah tree recursion dengan parameternya itu k dikurang 1, lalu dicetak resultnya. Jika kondisinya salah atau else, maka resultnya itu 0, lalu akan mengembalikan nilai resultnya. Terakhir, keluar dari fungsi maka akan mencetak pernyataan recursion example result. Ini kita panggil fungsinya dengan argumen 6. Jadi kalau dijalankan maka akan tampil seperti ini. Recursion example result 1, 3, 6, 10, 15, 21. Seperti itu.